Haleluya. Kembali bersama Cornelius Abraham, Gembala GPDI Villa Melati Mas dalam menyapa. Yesaya pasalnya yang ke-6, kita baca ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Kalau kita baca ayat 8, maka Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus? Lalu Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dan kasih Tuhan, kita pernah belajar bahwa seorang utusan Tuhan harus mempunyai lidah bibir, kasih Tuhan, yang sudah diberkati, yang sudah dibakar dengan bara, yang sudah dibersihkan dari segala sesuatunya, kasih Tuhan, sehingga kita, apa yang kita ucapkan, saudaraku, baik perkataan kita saudaraku maupun firman yang disampaikan sama kasih Tuhan itu menjadi sungguh-sungguh menjadi rema bagi mereka dan menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya dan yang dilayaninya. Yakobus pasalnya yang ketiga. Surat Yakobus pasalnya yang ketiga, kita baca ayatnya yang ke-6. Yakobus 3 ayatnya yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, saya kasih Tuhan, kalau Yesus berkata, apa yang najis, saudaraku, apa yang jahat itu adalah yang keluar dari hati kita, saudaraku, keluar melalui mulut kita, yang kita ucapkan, yang kita katakan. Nah, saya kasih Tuhan, tadi dalam kitab Nabi Yesaya sedang kasih Tuhan untuk diutus, maka dia harus dibersihkan. Sedang kasih Tuhan, mulutnya saudaraku harus dibakar dengan bara api, sedang kasih Tuhan. Artinya adalah bahwa dia harus sedang kasih Tuhan dibakar dengan Roh Kudus sehingga setiap perkataan yang sedang kasih Tuhan menjadi berkat, bukan saudaraku yang dikatakan dalam Yakobus ini bahwa dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama saudaraku, dengan mulut yang sama, dengan yang keluar sama kasih Tuhan itu adalah kita mengutuk manusia, saudaraku. Kita satu pihak, saudaraku, begitu cepat, saudara kasih Tuhan. Dalam satu ibadah, saudaraku, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, saudaraku, firman Allah. Namun, saya kasih Tuhan, kalau selesai itu semua, saudaraku, seringkali saya kasih Tuhan, yang keluar, saya kasih Tuhan, ada perkataan-perkataan yang tidak baik, saudaraku. Dikatakan di firman Allah bahwa dapatkah mata air asin mengeluarkan air tawar, saudaraku? Tidak bisa. Asin yang keluarnya asin, tawar yang keluarnya tawar, saudaraku. Artinya, sang kasih Tuhan, maka kita harus, saudaraku, seperti Nabi Yesaya, sang kasih Tuhan, kita dibersihkan, kita dikuduskan, saudaraku, kita dilayakkan. Mari, sang kasih Tuhan, biarlah mulut kita, saudaraku, kita atur, kita latih, sang kasih Tuhan. Yang keluar, saudaraku, adalah kata-kata berkat, saudaraku. Seperti dalam Filipi dikatakan, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang indah, saudaraku, semua yang luar biasa. Itu yang kita ucapkan dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang timbul dalam hati kita, saudaraku. Jadi mari, saudara kasih Tuhan, hari ini, saudaraku, dunia, saudara kasih Tuhan, sedang mengalami satu kondisi, saudaraku, karena perkataan-perkataan, saudara kasih Tuhan, tidak membangun. Perkataan-perkataan, saudaraku, yang menjatuhkan. Perkataan-perkataan, saudaraku, yang kadang-kala, saudaraku, membuat seorang, saudaraku, seakan-akan tidak boleh hidup, saudaraku. Bukan tidak dapat hidup, saudaraku. Tidak boleh hidup di hadapan semua umat-umat yang ada, saudaraku. Mari, saudara kasih Tuhan, kita latih diri kita latih mulut kita, saudaraku. Kita latih hati kita, saudaraku. Kita latih, saudara kasih Tuhan, untuk mengucapkan
perkataan-perkataan yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan Tuhan membangun semangat orang, semangat orang untuk menjalankan kehidupan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Kembali Tuhan, hamba-Mu datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ingatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus, lidah kami adalah dipakai untuk memuji Tuhan. Namun lidah kami juga Tuhan Yesus harus dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara-suara kebenaran firman-Mu, suara-suara yang membangun seseorang, suara-suara yang membuat seseorang semangat, bukan menjatuhkan mereka, bukan mengutuk mereka, bukan membuat mereka terpuruk, bukan membuat mereka terjerambab, bukan membuat mereka jatuh, tetapi mereka boleh bersama-sama dengan kami dibangun di atas kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami boleh Tuhan menuai segala satunya dalam hidup kami semua. Terpuji Engkau selama-lamanya, umat-umat akan kembali melakukan aktivitas kegiatan mereka. Mari Tuhan tolong agar semuanya Tuhan Yesus boleh dapat berkat dan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus mereka saling memberkati dan mereka Tuhan akan melakukan segala satunya dengan heran dan luar biasa. Terpuji Engkau selama-lamanya, berkat atas usaha mata pencarian pekerjaan mereka, atas kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, atas anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah dalam online, Tuhan akan berikan semangat untuk belajar melalui Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun dari guru-guru yang mengajar Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Pakai kami Tuhan sekali lagi berkat untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memetraikan semua ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.